Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Derista, NIM 191FK030051 dari tingkat B1 Keperawatan Universitas Bakti Kencana. Baik, di sini saya akan melakukan tindakan konseling pada pasien perawatan palliative care. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bapak, selamat pagi. Waalaikumsalam. Ya, sebelumnya perkenalkan ya Pak, saya perawat Deris. Kebetulan saya perawat yang bertanggung jawab atas pasien yang berada di ruangan melati. Kenapa saya memanggil Bapak ke ruangan saya? Di sini saya ingin mendiskusikan perihal proses perawatan pada ibu Bapak. Sebelumnya boleh saya tahu siapa namanya? Ginda, Apa hubungannya sama ibu? anaknya. Anaknya, baik. Sesuai dengan apa yang diskusikan tadi dan saya bicarakan tadi bahwa kita akan mendiskusikan atau berbincang-bincang mengenai proses perawatan pada ibunya Ginda. Sebelumnya apakah Ginda bersedia? Ya, silahkan. Baik. Untuk kontrak waktunya mungkin tidak lama ya, kita cukup 5-10 menit saja. Di sini boleh langsung aja Ginda bisa menceritakan keluh kesah saat merawat ibu atau gimana gitu perasaannya. Jadi begini Sus, saya tuh disuruh sama keluarga untuk merawat ibu. Nah, akhir-akhir ini ibu itu sudah agak nakal gitu istilahnya ya. Sudah jarang minum obat, terus pantangan makanan juga dilanggar gitu. Misalnya kan ibu saya tuh kata dokter tidak boleh misalnya makan yang manis-manis atau yang berkolesterol tinggi, tapi ibu saya itu sering menolak gitu. Katanya dia sudah bosan, kadang dia juga tidak suka dengan makanan seperti itu terus. Jadi kadang kalau saya nggak jaga sama dia. Nah, ibu itu kadang beli sendiri atau nyuruh orang lain gitu. Terus kadang saya juga merasa lelah ya, disuruh menjaga terus sama keluarga ya, menjaga ibu. Padahal kan masih ada gitu saudara saya yang lain, tapi mereka tidak mau, katanya sibuk. Padahal saya juga masih punya pekerjaan juga. Terus saya juga sudah punya keluarga ya di rumah. Kadang saya itu merasa capek gitu, disuruh menjaga ibu terus. Walaupun saya tahu gitu, saya itu di sini demi kebaikan ibu, namun ibunya gitu kurang disebutnya kurang mengerti gitu kondisi saya seperti itu. Iya. Sekarang saya pengen tahu sejauh mana Ginda mengetahui penyakit ibu dan juga perawatan dari ibu. Kalau kata dokter sih penyakit yang ibu derita itu gula gitu, kalau nggak salah sebutnya ya, gulanya itu sudah tinggi ya kadar gulanya. Ya. Karena kata dokter waktu itu si ibu itu terlalu banyak makan makanan yang kurang bergizi ya. Jadi dia tuh langsung kata dokter itu sebutnya stroke juga ya, stroke ya disebutnya. Ya. Kemudian yang saya tahu juga kalau kayak stroke gitu, si ibu tuh jadi kadang susah bicara, kadang terus bergerak pun juga susah ya kata dokter kalau semakin parah. Nah, terus kata si dokter juga ibu itu karena penyakitnya sudah parah, kakinya juga mengalami luka. Nah, itu tuh sebutnya luka akibat tadi gula gitu kalau tidak salah. Nah, sampai sekarang ini juga masih belum sembuh seperti itu kalau kata dokter yang saya tangkap. Ya, yang Ginda ketahui itu betul ya.
Mungkin bahasa dari medis gula itu yaitu diabetes mellitus. Namun di sini saya mungkin akan menambahkan beberapa hal untuk apa yang harus dilakukan oleh keluarga atas apa yang harus dilakukan perawatan pada ibu. Apalagi tadi Ginda sudah bilang Ginda tuh capek, bingung, terus harus bagaimana lagi memotivasi ibu Ginda gitu ya kan, betul? Ya, saya juga ikut merasakan bagaimana perasaan Ginda. Terus sebelumnya mohon maaf, apakah Ginda anak satu-satunya dalam keluarga? Eh, Tidak ya, sudah seperti saya katakan tadi, saya tuh dua bersaudara ya. Saya anak pertama, kemudian yang satu lagi anak kedua ya, sama kita beda 2 tahun. Baik, sebelumnya Ginda sudah mencoba mengkomunikasikan dengan kakak Ginda dalam merawat ibu gitu gantian di rumah sakit. Sudah, namun terkadang ya kakak saya tuh tidak mau ya, katanya dia sedang sibuk mengurusi proyek atau semacamnya gitu. Padahal kan saya juga minta gantian itu bukan karena saya mau santai ya, tapi saya juga ada deadline kerja atau saya disuruh keluarga untuk apa gitu ya, keluarga saya maksud saya, bukan keluarga ibu. Untuk apa sih, kayak misalnya benerin rumah atau gimana gitu, seperti itu. Iya. Sebelumnya apakah Ginda tahu kebutuhan apa saja sih yang sebenarnya Ginda butuhkan, terus yang ibu butuhin itu seperti apa? Ya, yang saya tahu saya butuh itu sekarang sih lebih ke istirahat ya, karena saya itu sudah capek ya tiap hari gitu, kayak misalnya ngurus kerja itu, ngurus ibu itu ya, jadi saya tuh merasa butuh istirahat aja sih, sama agak apa sih, kayak semacam di rumah lah gitu, beristirahat gitu, karena gimana ya, ya saya tahu gitu mengurusi ibu itu juga penting, namun kayak gimana ya, karena ibunya bersikap seperti itu jadi saya tidak bisa apa-apa sih kayak gitu. Iya, karena kita takdir tidak ada yang tahu ya atas kondisi ibu saat ini, juga atas pekerjaan bapak atau Ginda seperti itu ya. Kita tidak tahu. Terus emang betul ya kalau misalkan ibu inginnya Ginda terus yang menjaganya gitu. Emang dekat banget sama ibu. Dekat, terus malah saya kalau dibanding sama saudara saya ya yang beda 2 tahun itu, saya sih yang paling dekat, karena dulu sih saya apa sih, sering membantu ibu kalau misalnya ibu lagi kesusahan misalnya, terus membantu pekerjaannya juga gitu terkadang. Ya, memang betul ya. Ada beberapa eh, peneliti juga mengatakan kalau misalkan dukungan dari keluarga atau anak itu sangat penting juga. Pokoknya penting banget lah untuk penyembuhan ibu gitu, seperti itu. Jadi wajar saja karena ibu mungkin merasa Ginda lah yang bisa jadi tempat buat dia nanya, atau misalkan dia lebih enak gitu leluasa sama Ginda mah gitu, kayak gitu. Terus sekarang sejauh mana Ginda mengetahui penyakit ibu? Yang saya tahu sekarang luka apa sih, penyakit stroke ibu sudah mulai apa sih, agak memburuk ya kalau menurut saya, karena yang dari awal dia apa sih bisa misalnya pergi apa ya ke toilet sendiri, sekarang susah gitu, harus diantar, terus kadang susah bangun juga dari bed kasur gitu, dan juga eh, kadang kalau ibu tidur itu apa ya, saya sering khawatir aja sih, kayak gue tuh kayak menunjukkan apa ya, kayak nggak bernapas gitu, saya tuh sering takut kayak gitu, Iya. kayak ada suara ngorok kayak seperti itu, saya tuh langsung kayak panik gitu, saya kalau lihat ibu tidur itu sering panik aja gitu. Panik. Nah tadi Ginda udah bilang ya, kalau Ginda itu sering ngerasa khawatir, panik. Nah saya pengen tahu apa sih yang membuat Ginda ngerasa khawatir sama kondisi ibu saat ini? Ya
itu tadi karena penyakit ibu memburuk ya, baik dari segi gula kayak gitu, terus stroke-nya ibu karena ibu juga yang tidak patuh gitu, dan juga pasti keadaan ibu misalnya saat ibu sedang tidur gitu, saya tuh sering khawatir kalau tiba-tiba ibu saya misalnya meninggalkan saya, seperti itu aja sih. Iya. Saya mungkin cukup mengerti apa yang dikhawatirkan Ginda atas kondisi ibu tadi ya. Sebelumnya saya meminta izin untuk menjelaskan tanda-tanda dari kematian. Mungkin ini pahit-pahitnya atau nanti ya, karena kita tetap optimis lah meskipun kesempatan ibu buat sembuh itu sedikit, tapi tidak ada yang tidak mungkin ya. Kalau misalkan kalau kata yang di atas, meskipun kata dokter divonis tidak ada, maksudnya kesembuhannya itu sedikit, tapi kalau misalkan kata yang di atas kita serahkan aja gitu ya, berdoa aja lah gitu. Di sini saya izin untuk menjelaskan tanda-tanda kematian, apakah boleh? Ya, silakan. Ya, di sini ya untuk tanda-tanda kematian, pertama betul tadi mengorok, tapi tidak semua itu mengorok tanda-tanda kematian, karena harus ada tanda-tanda yang lain juga seperti itu. Yang kedua bisa dilihat lah nanti mengorok, muka pucat, terus suhu badannya bisa berubah kayak dingin kayak gitu ya. Dinginnya tuh kayak bukan dingin orang yang dingin biasa, tapi ini lebih dingin kayak gitu. Mungkin untuk tanda tanya seperti itu biar nanti Gindanya tidak ketakutan, jadi sudah tahu kayak gitu. Nah sekarang untuk saran saya, karena tadi ibu nggak mau bergantian sama saudaranya, terus saudaranya sibuk juga, saya saranin karena ibu pengennya sama Ginda terus, Gindanya jangan kecapean, makanya harus teratur. Terus untuk ibunya juga diingatkan dalam segi spiritualnya, fisik, terus psikologisnya juga, bantu support juga kayak gitu. Gindanya juga pokoknya jaga kesehatan, sholat terus, serahkan semuanya sama yang di atas ya. Seperti itu mungkin karena saya tadi sudah menjelaskan bagaimana kita berdiskusi tentang Ginda menyampaikan keluh kesahnya, lalu saya menjelaskan tanda-tanda kematian, saya juga sudah memberikan saran, dan saya juga akan membantu bagaimana menjelaskan ke ibu gitu. Bisa nggak sih kita gantian sama saudara Ginda yang satu lagi, seperti itu. Seperti itu sih untuk pesan dari saya ya. Bagaimana perasaan Ginda ketika sudah berbincang-bincang di sini? Alhamdulillah sedikit agak tenang. Alhamdulillah ya, sedikit tenang. Mungkin untuk pertemuan selanjutnya atas penyelesaian masalah yang kita tadi diskusikan bisa kapan ya? Mungkin besok boleh. Boleh ya. Kira-kira mau pukul berapa? Seperti ini saja, jam 8 pagi. Baik, tempatnya mau di mana? Sini lagi saja. Baik, kalau begitu karena ini sudah selesai, kita besok kembali lagi ya. Pukul 8 tempatnya di sini ya. Terima kasih untuk Bapak, boleh kembali lagi ke ruangannya. Pokoknya saran saya jaga kesehatan Bapak ya. Ya, terima kasih Ginda. Ya, terima kasih Sus. Iya, sama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin, tindakannya sudah selesai. Mohon maaf kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.